Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang dalam perkuliahan Sains Kebumian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi gempa bumi dan vulkanologi. Sebelum mempelajari gempa bumi dan vulkanologi, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 15. Nah, mengapa Al-Qur'an menyebutkan gunung dalam kaitannya dengan bumi? Nah, melalui ayat ini Al-Qur'an mengajak kita untuk mengamati dan mengkaji fenomena alam secara ilmiah. Jadi, gunung itu memiliki peran penting dalam sistem bumi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu bisa menjelaskan konsep gempa bumi dan vulkanisme, menganalisis penyebabnya, mengidentifikasi dampaknya, dan menentukan upaya dalam mitigasi bencana. Berikut adalah sumber belajar yang bisa kalian akses. Siapakah yang pernah merasakan gempa bumi? Tentunya semuanya sudah pernah merasakan ya. Di 130 km timur Laut Tuban, Jawa Timur di Laut Jawa. Gempa yang terjadi setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Tuban pada siang tadi. 5 skala Richter dan juga dengan Pada video ini terlihat dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Nah, ketika lempeng tektonik bergerak dan melepaskan energi secara tiba-tiba, permukaan bumi akan bergetar. Jadi apa sih gempa bumi itu? Nah, gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Secara umum, ada 3 jenis gempa, yaitu gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Nah, selanjutnya bagian gempa. Dalam kajian gempa bumi dikenal 2 istilah penting, yaitu hipocentrum atau pusat gempa yang berada dalam bumi, sedangkan epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang tepat berada di atas hipocentrum. Jadi semakin dekat suatu wilayah dengan epicentrum, umumnya dampak yang dirasakan akan semakin besar. Nah, mengapa gempa bumi bisa terjadi? Penyebabnya adalah pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api. Terus ada runtuhan bawah tanah. Nah, jadi Indonesia itu berada pada pertemuan beberapa lempeng dunia. Nah, gempa bumi dan aktivitas vulkanik itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi pergerakan lempeng tektonik itu tidak hanya menghasilkan gempa bumi ya, tetapi membentuk jalur gunung api. Karena Indonesia itu terletak di pertemuan 3 lempeng besar, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, wilayah yang aktif secara tektonik umumnya juga memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi. Nah, ini alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api aktif sekaligus sering mengalami gempa bumi. Kemudian kita bahas vulkanisme. Jadi vulkanisme itu adalah peristiwa naiknya magma dari lapisan dalam bumi menuju permukaan. Produk vulkanisme itu ada lava, abu vulkanik, gas vulkanik, awan panas atau kita sebut wedus gembel itu. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampak vulkanisme dan gempa bumi ada dampak positif dan negatif. Kalau gempa bumi, negatifnya ya pasti rusak bangunan, korban jiwa, bisa menimbulkan tsunami dan juga longsor. Positifnya banyak informasi tentang struktur bumi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Kalau dampak vulkanik, bisa ada lava, awan panas, abu vulkanik, lahar, ada gas beracun. Kalau positifnya, setelahnya tuh tanah menjadi subur. Bisa sebagai bahan tambang, terus energi panas bumi bisa dijadikan wisata. Nah, menurut kalian apakah dampaknya bisa dikurangi? Tentu bisa ya, dengan yang namanya mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana saat gempa ada sebelum gempa, menyiapkan jalur evakuasi, memperkuat bangunan. Kalau saat gempa ada drop, jatuhkan diri, cover, lindungi kepala, hold on, berpegang teguh. Kalau sesudahnya gempa, tinggal evakuasi ke tempat yang aman mengikuti arahan dari petugas. Terus mitigasi gunung meletus. Jadi saat terjadi erupsi gunung api, ikuti informasi resmi dari pemerintah, gunakan masker, hindari daerah aliran lahar dan awan panas, terus evakuasi sesuai arahan petugas. Oke, kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Yang pertama, gempa bumi itu terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Kalau vulkanisme, itu proses keluarnya magma menuju permukaan bumi. Jadi mitigasi bencana itu dapat mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Baik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari tentang pengertian gempa bumi, penyebab dan jenis gempa bumi, juga tentang vulkanisme, hubungan gempa bumi dan vulkanologi, serta mitigasi bencananya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kalian tentang dinamika bumi dan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.